Freddy, mengapa harus ada program desa tematik ini? Terus Baik. kenapa pentingnya desa tematik kreatif? Oke. Eh, Mari kita ilustrasikan sebuah desa dengan identitasnya. Sama halnya identitas personal, bahwa tidak selesai di nama orang, bahwa kemudian juga turunannya menghasilkan identitas-identitas baru sesuai dengan upgrading dirinya. Apakah kemudian dia menggeluti dunia arsitektur, apakah dia kemudian menggeluti dunia IT, apakah dia kemudian menggeluti berbagai profesi yang lain. Jadi tidak berhenti identitas itu pada nama seseorang, tetapi juga hadir terhadap publik dengan identitas keprofesiannya, dengan identitas keterampilannya, dan identitas keberfungsiannya terhadap masyarakat. Begitupun dengan desa, tidak saja berhenti di nama desa, bahwa kemudian dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai potensinya, juga desa itu sendiri bisa diidentifikasi berdasarkan berbagai potensi yang ada di dalamnya. Nah, masuk ke ruang seberapa penting dan kenapa pentingnya ada program tematik kreatif, ini menjadi satu guide, bagi desa-desa yang kemudian belum kuat secara karakternya, bahwa kemudian kita sudah jauh lebih awal mengenal desa budaya, kita jauh lebih awal misalkan mengenal desa, kemudian desa wisata misalkan, tetapi bahwa kemudian dengan dibuka kembali program desa tematik kreatif ini juga menjadi guide bagaimana sebuah wilayah itu dipetakan berdasarkan aktiviti, dipetakan sebagai potensi yang ada di dalamnya. Kemudian mengerucut kembali kepada subsektor ekonomi kreatif yang ada 17 item itu. Ini juga menjadi menu sebetulnya bagi kelompok-kelompok, bagi desa-desa yang masih gagap menerjemahkan dirinya, masih gagap menggali potensi dirinya, tetapi ketika ada tematik kreatif ini dengan kemudian mengerucut kepada desa berdasarkan subsektor yang 17 item itu, ini menjadi satu peluang, satu pilihan buat desa untuk mampu menerjemahkan dirinya sebagai identitas yang disajikan terhadap publik, yang disajikan terhadap masyarakat. Kenapa program desa tematik kreatif ini harus di Majalengka? Emang apa yang terjadi di Majalengka saat ini sehingga butuh program ini? Kenapa program desa tematik ini perlu dilakukan di Majalengka? Bahkan saya pikir tidak mesti juga tidak saja harus dilakukan di Majalengka, melainkan ini layaknya kemudian menjadi sebuah gerakan yang masif di setiap desa kabupaten di wilayah manapun. Tetapi bahwa kemudian embrionalnya Majalengka ini dinobatkan sebagai kota kreatif, subsektor seni pertunjukan, ini juga yang kemudian merangsang berbagai elemen di Majalengka untuk kemudian ketika Majalengka terpetakan sebagai kota kreatif, jangan-jangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan juga ini adalah modal dari berbagai desa wilayah pembentuk sebuah kabupaten, pembentuk sebuah wilayah yang ternyata mungkin di dalam desa itu sendiri adalah penyumbang terbesar bagaimana Majalengka teridentifikasi sebagai kota tematik, kota kreatif, subsektor subsektor ekonomi kreatif yang terpetakan. Sehingga kenapa ini harus dilakukan di Majalengka? Bukan saja di Majalengka, bahwa ini harusnya menjadi gerakan di berbagai wilayah untuk meningkatkan value, meningkatkan fungsi, meningkatkan nilai lebih kembali kepada identitas desa yang berujung kepada kehormatan dan martabat desa itu sendiri. Itu Pak. Jadi
eh, pilot project yang dilakukan di Kabupaten Majalengka dengan program desa tematik kreatif ini layaknya menjadi sampel, layaknya menjadi contoh untuk desa dan wilayah di luar kabupaten lainnya. Begitu, Pak. Mimpi terbesar Om Pedi tentang sebuah desa. Mimpi terbesar sebuah desa tentunya adalah mampu menjadi atmosfer yang nyaman bagi masyarakatnya. Nyaman mencari nafkah, nyaman berkeluarga, nyaman bekerja, nyaman beraktivitas. Itu yang kemudian itu yang kemudian tidak lagi terjadi pola yang merusak kerinduan. Bagaimana urbanisasi itu yang kemudian selain terpenuhinya mata pencaharian dan lain sebagainya, tetapi ada yang ternodai tentang kerinduan bersama keluarga. Nah, ketika desa itu mampu membuka peluang bagi masyarakatnya untuk hidup secara nyaman, disitulah yang kemudian menjadi idaman, menjadi desa yang mengayomi warganya. Ajakan Om Pedi tentang ya buat teman-teman biar ikutan Oke. melakukan BCGM. Identitas sebuah desa, martabat sebuah desa tentu tidak berdiri sendiri. Di dalamnya ada aktor, di dalamnya ada motor penggerak, di dalamnya ada kemudian berbagai elemen ABCGM lah kita sebut. Akademisi ada di desa, kemudian bisnismen juga ada di desa, komunitas juga ada di desa, government juga ada di desa, bahkan kemudian media pun kadang-kadang juga berawal dari desa. Sehingga terlebih elemen berbagai kelompok masyarakat yang ada di dalam desa itu sendiri, belum lagi kemudian ditunjang oleh sebuah kekuasaan yang absolut di desa, tentang kuasanya desa terhadap ruang, kuasanya desa terhadap pengelolaan uang, bahkan kemudian desa juga berkuasa terhadap orang. Disitulah yang kemudian tinggal dibekali satu modal tentang visi ke depan. Sehingga program desa tematik kreatif ini adalah sebuah tawaran, sebuah menu untuk desa itu sendiri masuk kepada visi yang akan dibidik, masuk kepada satu visi yang akan mengangkat martabat desanya berdasarkan potensi yang digali secara bersama oleh berbagai elemen yang ada di desa ini sendiri. Sehingga peran semua kelompok yang ada di masyarakat ini menjadi penting sebagai motor penggerak menuju kemartabatan sebuah desa. Begitu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheese. Pokoknya Pak.